Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mualimin, NIM 406220037. Saya dari kelas administrasi perkantoran AP 22A. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekretaris. Tugas sekretaris sangatlah beragam dan luas. Secara umum, sekretaris meliputi mengatur dan mencatat hasil rapat, melakukan pencatatan administrasi, komunikasi, dan berbagai pihak, dan mengatur jadwal kerja. Berikut adalah beberapa contoh yang terkait dengan sekretaris, yaitu seperti mengatur dan mencatat hasil rapat, melakukan pencatatan administrasi, komunikasi ke berbagai pihak, mengatur jadwal kerja, mengelola dokumen dan arsip, mengatur keuangan dan anggaran, mengelola hubungan dengan klien atau pelanggan, dan mengatur perjalanan dinas, mengelola keamanan dan kerahasiaan dokumen, mengatur pelaporan dan evaluasi. Tugas sekretaris dapat berbeda-beda tergantung pada jenis organisasi, ukuran organisasi, dan bentuk organisasi. Oleh karena itu, penting bagi sekretaris untuk memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, adapun beberapa kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki sebagai sekretaris. Seorang sekretaris harus memiliki kemampuan yang penting untuk menjalankan tugas dengan efektif. Berikut ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang sekretaris, seperti kemampuan komunikasi. Sekretaris harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan, untuk dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti atasan, rekan kerja, klien, maupun pelanggan. Yang selanjutnya, kemampuan administrasi. Sekretaris harus memiliki kemampuan administrasi yang baik, seperti mengatur jadwal kerja, mencatat hasil rapat, dan mengelola dokumen dan arsip. Yang selanjutnya, kemampuan organisasi. Sekretaris harus memiliki kemampuan organisasi yang baik, seperti mengatur keuangan dan anggaran, mengelola hubungan dengan klien atau pelanggan, dan mengatur perjalanan dinas. Yang selanjutnya, kemampuan analisis. Sekretaris harus memiliki kemampuan analisis yang baik, seperti menganalisis data dan informasi, serta membuat laporan dan evaluasi. Yang selanjutnya, kemampuan menguasai teknologi. Sekretaris dituntut harus memiliki kemampuan teknologi yang baik, seperti menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras, seperti Microsoft Office, email, dan lain-lain. Selanjutnya, kemampuan kerjasama. Sekretaris harus memiliki kemampuan kerjasama yang baik, seperti bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, dan klien ataupun pelanggan. Yang selanjutnya, kemampuan adaptasi. Sekretaris harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik, seperti menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang selanjutnya, kemampuan rahasia. Sekretaris harus memiliki kemampuan rahasia yang baik, seperti menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang sensitif. Yang selanjutnya, kemampuan manajemen waktu. Sekretaris harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, seperti mengatur jadwal kerja dan menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat dan cepat. Dengan demikian, kemampuan-kemampuan tersebut, seorang sekretaris dapat menjalankan tugas dengan efektif dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan lebih cepat. Yang selanjutnya, ada beberapa kriteria seorang sekretaris yang handal dan profesional. Ada beberapa sub dalam kriteria ini, seperti sub personal, kriteria kompetensi, dan kriteria kinerja. Mulai dengan kriteria persoal. 1. Integritas. Sekretaris harus memiliki integritas yang tinggi, seperti jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya, disiplin.
sekretaris harus memiliki disiplin yang tinggi seperti tepat waktu, mengikuti aturan, dan menghormati prosedur. Yang ketiga, kerja keras. Sekretaris harus memiliki kerja keras yang tinggi seperti mau belajar, beradaptasi dengan cepat, dan meningkatkan kemampuannya. Yang selanjutnya, tanggung jawab. Sekretaris harus memiliki tanggung jawab yang tinggi seperti mampu mengambil resiko, mengakui kesalahan, dan memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya, subkriteria kompetensi. 1. Kemampuan teknis. Sekretaris harus memiliki kemampuan teknis yang baik seperti menguasai perangkat lunak dan perangkat keras, serta memiliki pengetahuan tentang administrasi dan manajemen. Yang selanjutnya, kemampuan komunikasi. Sekretaris harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seperti dapat berkomunikasi dengan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, kemampuan analisis. Sekretaris harus memiliki kemampuan analisis yang baik, seperti dapat menganalisis data dan informasi, serta membuat laporan dan evaluasi. Yang keempat, kemampuan organisasi. Sekretaris harus memiliki kemampuan organisasi yang baik, seperti dapat mengatur jadwal, mengelola dokumen dan arsip, serta mengatur keuangan dan anggaran. Subbab yang terakhir yaitu kriteria kinerja. 1. Efisiensi. Sekretaris harus dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien, seperti dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, efektivitas. Sekretaris harus dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan efektif, seperti dapat mencapai tujuan dan target. Yang ketiga, kualitas. Sekretaris harus dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan kualitas yang tinggi, seperti dapat memenuhi standar dan kebutuhan organisasi. Yang keempat, yaitu sekretaris inovasi. Yaitu sekretaris harus dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan inovasi, seperti dapat mencari cara baru dan lebih baik untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dengan memiliki kriteria-kriteria tersebut, seorang sekretaris dapat dianggap sebagai sekretaris yang handal dan profesional. Untuk itu, agar kita menjadi administrator yang profesional, kita perlu menerapkan disiplin. Disiplin artinya disiplin, I-nya inovatif, S-nya sistematif, I-nya inisiatif, profesional, dan loyalitas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.